Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Tesalonika 3 ayat 11 kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara yang terkasih, seorang yang punya prestasi dalam sukan atau olahraga, maka dia perlu menjalani hari-hari dengan tertib supaya dia dapat meraih prestasi yang maksimum. Kalau dia tidak tertib, berlatih asal-asal saja, tidak patuh dengan coach yang melatih dirinya, maka pastilah kegagalan demi kegagalan. Ada harga yang harus dia bayar untuk sebuah prestasi, yaitu hidup tertib. Semua orang sukses dalam dunia ini juga melakukan hal yang demikian. Hari-harinya tidak pernah diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Hidup mereka harus tertib. Itulah sebabnya mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Secara umum kata tertib adalah teratur. Ya, menurut aturan, rapi, sopan, dengan sepatutnya. Memiliki kehidupan yang tertib adalah mutlak bagi orang percaya, saudara. Untuk itulah Rasul Paulus memperingatkan orang-orang di Tesalonika yang menjalani hidup dengan tidak tertib dan hanya disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna saja. 1 Korintus 14 ayat yang ke-33, ketidaktertiban itu pasti akan timbulkan kekacauan, dan Tuhan tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Nah, orang percaya yang menjalani hidup dengan tidak tertib, keberadaannya hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang di sekitarnya, dan secara otomatis pasti kehidupan itu sangat mempermalukan nama Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan. Alkitab menyatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, artinya tempat di mana Roh Kudus berdiam. Karena itu, kita tidak boleh hidup dengan sembarangan, saudara. Karena kalau kita hidup sembarangan, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Cepat atau lambat, Roh Kudus akan pergi meninggalkan kita. Maka Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan apabila ada orang percaya yang hidup tidak tertib, berarti dia hidup tidak menurut pimpinan Roh Kudus. Saat ini ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tapi tidak tertib. Walaupun hidupnya sudah melibatkan diri dalam pelayanan, hidup masih tidak tertib, dan tidak mengherankan kalau pelayanannya tidak bawa dampak apa-apa, tidak jadi berkat. Saudaraku, ingatlah, hidup tertib itu adalah hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hidup tertib itu adalah hidup memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Karena itu, sebagai orang percaya harus hidup tertib. Itu panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Firman Tuhan kembali menegaskan kembali kepada setiap pendengar Bread of Life audio. Kami semua perlu hidup tertib sebagai orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kami yakin dan percaya Roh Kudus yang diam di dalam kami akan menuntun kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan dan bukan sebaliknya. Tuhan memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan sebaliknya. Saat ini Tuhan, ampuni kami, dan biarlah kami punya komitmen sungguh teguh di hadapan Tuhan bahwa kami harus hidup tertib, dan sebagai pengikut Tuhan, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus dan tetap berkenan memuliakan nama Tuhan. Kalau terkadang ada perkataan dan perbuatan kami yang justru menjadi batu sandungan bagi sesama kami, ampuni kami
Biarlah Roh Kudus tetap berdiam dan bertahta, bahkan berkuasa atas hidup kami, supaya baik itu perkataan maupun perbuatan kami mencerminkan Kristus yang ada di dalam kami, damai sejahtera, kasih, sukacita yang mengalir dari kehidupan kami, dan semua orang di sekitar kami, bahkan Tuhan dimuliakan. Semua orang dapat memuliakan, meninggikan nama Tuhan karena kehidupan kami. Terima kasih Allah yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.